kenapa dia minta tolong untuk itu mau USG dan minta bantuan dana. Berarti bohong, bukan ngidam, salah. Jadi tolong deh jadi pelintir deh. Omongan tuh yang jelas itu. A B B C C gitu. Saya nggak suka orang A B C D F G gitu. Itu aja sih. Jadi santai aja. Jadi bukan ngidam dan tidak ada ngidam. Saya ketemu di Sushite, dia ngobrol sama saya, tolongin dong bagaimana ini Kak, begini ceritanya saya hamil, begini. Terus aku bertanya, emang yakin itu anak bapak, kan gitu dong. Itu kan pertanyaan wajar ya. Nggak tahu Kak, yang saya tahu ya dia masih jualan kue akur, itu aja. Nasib Ridwan Kamil dengan isu perselingkuhan dengan Lisa. Kalian yang mau konsultasi, kalian langsung WA Pak Sabar, nomor WA Pak Sabar ada di profil. Ini ada gambar tower pecah, 2 orang terpelanting. Ini bisa menjadi masalah besar ya, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga Ridwan Kamil ini kalau tidak ditangani dengan benar ya. Ini digambarkan ada tower pecah. Ini juga simbol memang ada orang yang niat pengen menghancurkan kehidupan Ridwan Kamil ya. Ini dihancurkan. Ini digambarkan ada 5 piala, 3 piala tertumpah. Semuanya sudah terlanjur ya. Ini digambarkan ada sebuah penyesalan, tapi semuanya sudah terlanjur. Ada 2 piala masih berdiri, itu artinya masih ada harapan untuk diperbaiki dan dibenahi. Ini ada gambar King Oxford, seorang raja duduk di singgasana, lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota. Raja ini simbol kesuksesan, simbol kekuasaan, simbol keberhasilan ya. Ini nuansanya putih. Ini secara garis besar tergantung dari minus plusnya kekurangan manusia. Ini Ridwan Kamil ini sosok yang luar biasa ya. Dan ini ujiannya. Nanti Ridwan Kamil bisa akan menjadi lebih sukses kalau bisa melewati ujian ini dengan bijaksana. Kalian yang mau konsultasi langsung WA Pak Sabar, Pak Sabar ada di profil ya. Nah, dan kemudian yang mau diarahkan dari diskusi tersebut kalau saya baca, oh ini mau lebih dikesankan bahwa ini adalah urusan bahwa ini suatu pemerasan gitu loh. Jadi seakan si pihak wanita yang memang tujuannya hanya untuk memeras uang aja, yang nggak peduli dari hal yang lain, bukan pertanggungjawaban murni kepada anak, pokoknya minta uang aja gitu. Dan kemudian si pria merasa kayak terdesak, kayak sebagai orang yang tidak berdaya, apa kayak gimana, kemudian mencoba meredam dengan tenang ya. Itu satu. Yang kedua, seakan juga yang si pihak prianya ingin mengungkapkan bahwa dia ini pihak yang sekarang teraniaya karena semuanya lagi fokus kepada dia. Dan kemudian mulai di framing seakan ada pelakunya yang lain, bahwa bukti sudah ada orang yang lain ya. Bahkan sudah ada omongan hitam di atas putih gitu loh. Kalau udah hitam di atas putih berarti sudah ada kesepakatan dong gitu. Ya, nah hal-hal yang dari sini, dari diskusi ini banyak yang terpancing masyarakat, lalu kemudian membahasnya udah langsung panas aja ribut gitu loh. Ya, jangan terlalu terpengaruh dengan baru bukti audio yang kayak gitu yang ketahuan. Saya bilang wah ini mah juga masih nggak bener gitu ya, masih belum bisa dibuktikan. Apalagi dari diskusinya saya lihat oh ini mah bukan percakapan telepon nih gitu loh. Saya tahulah kualitas telepon yang kayak gimana. Ya kerjaan telematika saya kan bukan sehari 2 hari, udah tahunan gitu ya. Toh anyway, tapi nanti akan dilakukan pembuktian gitu ya. Itu yang soal audio ya. Jadi tolong masyarakat nggak usah terlalu terpengaruh, bahkan kemudian ada yang melakukan reposting, ada yang melakukan penyebaran yang ngerasa terpancing, wah ini benar-benar sih itu memang yang melakukan nih, kemudian semakin disebar. Tapi sebetulnya justru framing ini diarahkan bahwa oh ini benar-benar sebetulnya ternyata oh ini mah pemerasan aja, si cewek nggak benar hanya untuk ambil duit, kan gitu jadinya ya. Tahan dirilah masyarakat, jangan tambah memperkeruh suasananya gitu ya. Kemudian mengenai videonya, kalau video dari situ ya, dari bukti yang ada ada di tubuh pelakunya udah jelas memang itu adalah
orang yang bersangkutan, ya ada hal bukti yang udah jelas banget gitu loh. Tetapi dari video tersebut pun saya ingin mau mengarah apa nih, ya karena kalau dari bukti video tersebut mengarahkan bahwa adanya suatu hubungan, tetapi belum nanti diulas sama kita bahwa itu kapan dilakukannya, ya minimal kalau untuk bukan untuk melakukan denial atau penolakan terhadap tuduhan ini, seharusnya berarti video tersebut terjadinya minimal 4 tahun 9 bulan dari sekarang. Nih guys, update kasus Lisa Mario Ozawa sama Ridwan Kamil nih. Cuma gue bingung nih mau ngomong apaan. Abis semua konten gue di take down sama TikTok. Gue juga bingung udah sama TikTok. Maunya apa sih? Gue kagak boleh bikin konten reaction kasus begini. Unboxing masalah orang begini kagak boleh. Maunya gue unboxing barang-barang gitu. Bikin konten affiliate gitu. Kalau gue yang bikin konten affiliate, bukan keranjang kuning yang gue taruh nanti keranjang sampah yang ada. Udah tahu mulut gue kasar begini. Kata gue nih ya, buat Lisa Mario Ozawa nih. Nih, si Ridwan Kamil kan udah mau nih tes DNA ya. Kalau itu nggak terbukti anaknya Ridwan Kamil ya, kata gue lu tes PTN aja lagi kuliah ya yang bener. Tapi kali ini lu ambil jurusan hukum. Biar lu belajar juga namanya hukum karma ya. Biar gak sembarangan asal rusak rumah tangga orang, Lisa. Lagi kata gue hidup lu ribet banget dah Lisa Mario Ozawa ya. Masa lalu pertama lu cemas saat tes kehamilan. Masalah kedua lu cemas saat tes DNA. Double kill tau gak? Udah tes kehamilan jadi masalah, tes DNA pula jadi masalah ya. Lu bikin anak apa kerja kelompok sih? Berapa orang yang nimbrung begitu tuh? Berapa orang? Lu jangan kayak maling ayam ketahuan warga lu ya, abis Mia kabur-kaburan ya. Turutin nih tes DNA nih, kita mau tahu nih. Lagi jangan-jangan itu bukan anak Ridwan Kamil kali, anak Walid. Makanya lu coba pejamkan mata dan bayangkan muka Walid dah. Siapa tahu bener dia udah jodoh lu, udah Lisa. Terus nih ya buat cowok-cowok di luaran sana nih ya, kalau si Lisa nih habis kasus ini kelar nih, dia dagang lagi nih, dagang pecel, apa dagang pop es, apa es kepal Milo ya. Udah kagak usah beli, ribet, berisik ya. Udah dibeli dagangannya berisik lagi keluar-keluar kayak begitu. Kagak nyaman nanti hidup lu. Kata gue ngebet banget sih. Biar anak lu punya bapak pejabat. Yang bener tuh lu ngebet dong, bikin anak lu nanti jadi pejabat kelak suatu hari kalau udah gede ya. Segitunya ya, gak ada yang bisa lu banggain dari diri lu sendiri. Sampai lu harus menaruh kebanggaan itu pada orang lain dengan ngotot pengen diakui punya pasangan pejabat. Lu taruh kebanggaan di orang lain yang lagi sama lu atau yang jadi bapak dari anak lu begitu. Makanya bentuklah kebanggaan di diri lu sendiri itu. Munculin dong nilai lu itu. Ya biarpun sekarang gak ada kan, siapa tahu nanti ada gitu lama-lama. Apaan kayak yang bisa membanggakan dari diri lu selain tobrut lu itu ya. Pokoknya kata gue abis ini lu jangan kabur-kaburan. Ntar abis ngotot-ngotot minta tes DNA, hasil keluar jadi mode DND lu, kagak mau diganggu lagi, lu kagak bisa dihubungi. Awas aja lu ya. Pertanyaanku cuma satu, kenapa lu pada rame-rame ngehujat Ani-Ani doang? Kenapa nggak ada yang ngehujat si pejabatnya? Bener banget ya, kasihan si Ani-Ani dihajar, dicaci maki sama netizen, apalagi sama cewek-cewek, sama ibu-ibu. Pasti ibu-ibu itu sebenarnya menumpahkan perasaan mereka ke Ani-Ani ini, si ML. Karena mungkin mereka sebagai istri juga diselingkihi sama si laki sama suaminya. Jadi mereka itu kesel lepas muncul nih si ML, si Ani-Ani langsung, kamu ya pelakor, nggak tahu diri, pokoknya kamu itu jahat, jahanam pret gitu. Dan sebenarnya kalian itu dendam, nggak tahu ke siapa, tapi ujung-ujungnya muncullah si Ani ini, dia yang kena. Terus kedua, kenapa hanya si Ani-Ani, si laki itu kan sebenarnya mau dicuri. Karena kalau istilah pelakor itu kan nggak bisa. Karena pelakor itu artinya kita mencuri. Tapi yang kita curi itu punya hak, punya keinginan. Dia mau nggak dicuri. Karena hidup ini dalam bidang apapun, kita ini punya banyak godaan. Mau di kantor, mau di rumah, banyak itu bapak-bapak itu selingkih sama pembokat kan. Ya pembokat bisa aja keluyuran di rumah pakai daster ya.
terus bajunya sobek dikit, kita nggak bisa bilang mengatakan bahwa dia mencuri majikan. Si majikan mau nggak melihat itu daster sobek yang klewer-klewer gitu. Dan nepsong. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau di luar negeri tidak ada istilah pelakor. Kita ingatlah kasus-kasus besar seperti Bill Clinton, seperti Donald Trump yang muncul lah itulah cewek-cewek. Tapi kan yang disalahin kebanyakan si lakinya. Si Bill Clintonnya dulu atau si Donald Trump yang katanya itu dia piara siapa lagi itu cewek nakal zaman dulu yang muncul lagi. Tapi habis itu udah. Karena di luar negeri kita ini bisa membedakan mana urusan domestik, ekonomi, perselingkuhan itu nggak campur aduk gitu. Kalau di sini dicampur aduk, akhirnya orang bisa jatuh gara-gara selengki, gara-gara pelihara ayam kampus. Tapi saya nggak setuju kalau hanya si perempuan, karena si laki ini juga punya peran yang luar biasa. Dia itu mau gitu, mau, pengen, doyan, tapi berhubung di sini wanita dipandang mungkin lebih rendah. Akhirnya semua amarah itu ditumpahkan kepada wanita ini. Sebenarnya mungkin cewek-cewek Wakanda pengen jadi seperti si Ani-Ani ini. Lo pengen sebenarnya. Tapi karena faktor agama, sosial, malu, kamu nggak boleh melakukan hal itu, tapi pengen. Jadi sebenarnya kamu tuh mengagumi, wah benar-benar cewek pemberani, dia mandiri, dia bisa memperjuangkan kepentingannya, haknya, dan kamu kesel aja sama si Ani-Ani ini. Why you have to despise? Kenapa kamu harus merendahkan Ani-Ani? Di Singapura, Ani-Ani itu profesi, karir, bahkan dilindungi juga sama negara, mereka bayar pajak Ani-Ani. Di banyak negara, Ani-Ani itu diproteksi loh. Jadi harus diasuransi menurut saya. Ani-Ani itu aset negara. Dia memberikan ketenangan, kesejukan, kenikmatan bagi bangsa dan negara. Kenapa sih kamu itu terlalu munafikun menurut saya? Naif sekali. Ya, mari kita dukung ya. Kita buka gerakan Ani-Ani Wakanda ya, supaya bapak-bapak ya tenang gitu, merasa hidupnya damai gitu ya. Bener juga cewek ini ya, jangan salahkan selalu si Ani-Ani. Bapak-bapak justru andilnya lebih besar, mereka punya uang, mereka bisa beli Ani-Ani kalau duitnya banyak. Si Ani-Ani juga nggak mau sama bapak-bapak bokeh pret.